Bismillahirrahmanirrahim. Ada keterangan dalam Al-Quran berikan kepada orang-orang saleh di masa lalu, dicontohkan khususnya pada beberapa nabi alaihimussalam jami'an, dan diberikan isyarat jika ada orang yang mengikuti setelahnya menempuh jalan-jalan ini, maka akan diberikan keistimewaan, kebaikan dan kemuliaan yang sama. Apa itu yang dimaksudkan bagian terakhir dari kemuliaan, kebaikan dan keistimewaan itu? Allah akan berikan kebahagiaan, kedamaian, ketentraman, kesuksesan, kenyamanan hidup di 3 alam. Dunia, alam kubur, sampai dengan ke akhiratnya. Seperti apa kita bisa meraihnya? Itulah yang coba kita turunkan dalam pertemuan pada malam hari ini untuk melengkapi sesi kajian di pertemuan yang lalu. Kita turunkan beberapa keterangan ayat Qur'annya. Pertama, kita ambil peristiwa terkait yang disampaikan oleh Allah langsung kepada putranya Nabi Zakaria alaihi salam, yang beliau kemudian mendapatkan keturunan itu dengan cara yang luar biasa, terinspirasi dari kejadian Maryam alaihi salam. Lalu kemudian lahir dari rahim istrinya Nabi Zakaria itu seorang anak yang namanya langsung dari Allah diberikan. Tapi ketika memberikan nama itu, Allah berikan sebuah ajaran yang kalau dipegang, diberikan janji apa yang telah tadi kita sebutkan. Kita turunkan dulu keterangan namanya dan sekaligus sampai ke janjinya. Quran surah 19 Maryam. Kita ambil dari ayat 11 saja sampai dengan ayat ke-15-nya. Yang paling utama nanti dari 13 sampai 15, tapi saya masukkan ini supaya kita bisa ngambil menyeluruh. Kemudian kita turunkan kebahagiaan itu, satu pada aspek dunianya, kedua alam kuburnya, kemudian ketiga ada yang terkait dengan akhiratnya. Kenapa alasannya kita bahas ini? Karena nanti amalan pertama yang disebutkan di ayat ini adalah keterkaitan dengan interaksi dengan Alkitab. Ya, Alkitab disebutkannya seperti pernah kita bahas, disebutkan setidaknya 255 kali dalam Al-Quran, dan Alkitab menunjuk kepada setiap wahyu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada para nabi dan rasulnya, khususnya nanti yang menghimpun wahyu itu menjadi pedoman kehidupan yang utuh. Jadi nanti ada yang sifatnya lembaran-lembaran disebut dengan suhufi Ibrahim wa Musa. Kalau lembaran itu jadi kesatuan yang utuh yang bisa dipedomani dalam kehidupan, baik bentuknya, misal ada hanya satu panduan saja tapi sifatnya tersusun rapi dengan susunannya, atau sifatnya lembaran-lembaran yang dijilidkan seperti Al-Quran menjadi mushaf seperti sekarang, ataupun yang diturunkan kepada Nabi Isa berupa panduan tapi urut dan utuh, Nabi Musa urut dan utuh, Nabi Daud urut dan utuh, maka itu disebut dengan kitab. Maka kita mengenal kitab Taurat untuk Nabi Musa alaihissalam, kitab Injil untuk Nabi Isa alaihissalam, kitab Zabur untuk Nabi Daud alaihissalam, dan Al-Quran untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itu teman-teman sekalian, Injil dalam Al-Quran, Taurat dalam Al-Quran juga disebut dengan Al-Kitab. Maka umatnya pun disebut dengan ahli kitab. Ya ahlal kitab, ya ahlal kitab, ya ahlal kitab. Bisa menunjuk kepada umatnya Nabi Musa alaihi salam, bisa menunjuk kepada umatnya Nabi Isa alaihi salam. Juga Alkitab disematkan pada Al-Quran, seperti pernah kita bahas di pertemuan lalu. Mengacu pada urutan yang sempurna, sistematis, teratur, tidak ada celaknya sama sekali, atau juga menunjuk kepada susunannya yang berbentuk mushaf. Di antara 2 jilid itu semuanya Al-Quran, dari Al-Fatihah sampai dengan An-Nas. Maka Al-Quran pun disebut dengan Al-Kitab. Dalilnya Quran surah kedua Al-Baqarah ayat yang kedua, Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Ini penting saya tekankan dulu kalimat Al-Kitab ini untuk memberikan isyarat kepada kita bahwa hukum yang disebutkan di surah dan ayat ini tidak berlaku saja untuk orang-orang di masa lalu, tapi juga di masa yang akan datang. Paham sampai sini? Baik.